Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 621142001. Di sini saya dan beberapa rekan saya akan mewawancarai seorang narasumber. Ya, di sini sudah ada bersama kami Kak Mega Agustina. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Agustina. Alamat saya Banjarsari. Ya, kemudian dari rekan kami ya, yang pertama ada Diva Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Diva Kurniawan dengan NIM 621142009. Terima kasih. Lalu ada Nasrul Hudollah. Perkenalkan, nama saya Nasrul Hudollah, NIM 621142073. Berikutnya ada Saudara Bukhari, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari dengan NIM 62114200081. Lalu ada Lukman, Saudara Lukman. Perkenalkan, nama saya Lukman Fikri dengan NIM 62114200028. Oke, ya langsung saja kita mulai ya. Kak Mega, ini kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Kak Mega bantu jawab ya. Yang pertama, Kak, Padepokan apa yang diikuti dan juga filosofinya menurut Kak Mega? Silakan Kak Mega. Untuk padepokan atau organisasi yang saya ikuti itu PSHD ya. Untuk filosofinya itu banyak. Saya akan menjelaskan atau menyebutkan salah satunya, yaitu salah satunya saja nggak apa-apa Kak. Yang mungkin ya, secara keseluruhan gitu. Untuk logo ya, logo itu kan ada gambar hati bersinar. Nah, itu maksudnya itu seseorang yang mampu memberi kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah selain menjadi atlet, Kakak juga menjadi seorang pelatih atau hanya sebatas senior dalam keanggotaan padepokan tersebut? Saya selain menjadi atlet juga menjadi pelatih ya, soalnya untuk anggota PSHT, kalau sudah menjadi anggota PSHT itu berwenang itu menjadi pelatih ya, senior ya juga menjadi pelatih gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, pertanyaan selanjutnya ya. Sejak kapan Kakak mulai menggeluti dunia persilatan atau sejak kecil mungkin? Untuk saya menggeluti dunia persilatan itu sejak kelas 3 SMP. Baik, pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan, Saudara Nasrul. Oke, siap. Terima kasih, Mas Aziz. Pertanyaan dari saya, apakah ada batas minimal usia jika seseorang ingin mengikuti padepokan silat itu, Kak? Kalau batas usia itu tidak ada ya. Siapapun dari usia dini sampai lanjut itu berhak untuk bisa ikut latihan PSHT. Jadi Sorry tidak Kak, dibatasi untuk usia. sorry memotong. Kalau yang paling kecil, kira-kira umur berapa Kak? Di itu. Kalau paling kecil bisa SD bisa kok. Oh, SD udah bisa ikut ya? Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, pengalaman dari Kakak, prestasi apa yang pernah diraih, Kak? Kalau saya paling ikut itu Popda.
Terus kalau untuk yang di luar sekolah itu paling ya ikut event-event biasa nasional. Ya, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik Kak, saya ingin bertanya juga Kak, untuk prestasi paling tertinggi di Padepokan Kakak itu apa Kak? Kalau untuk Padepokan, kalau paling tertinggi itu ya banyak sih. Tapi kalau untuk PSAT itu paling SEA Games, kalau enggak ya apa itu PON. Oh, bagus juga ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadwal latihan dan sistem latihan di Padepokan Kakak itu gimana Kak? Kalau untuk latihan itu fleksibel ya, tergantung tempat latihannya. Kalau mungkin 2 kali sampai 3 kali seminggu. Nah, untuk waktunya itu bisa sore atau malam, soalnya biar tidak mengganggu aktivitas yang lain. Untuk sistem latihannya Kak? Untuk sistem latihannya itu paling ada stretchingan yang pertama, kemudian itu diajarin dasar-dasar tendangan atau pukulan, kemudian dijelasin PSAT itu gimana filosofinya, terus dan lain-lain gitu. Oh, makasih banyak ya Kak atas informasinya. Iya. Pertanyaan berikutnya ya Kak, ini mungkin bisa disampaikan oleh Saudara Bukhari. Silakan Bukhari. Siap Mas Aziz, makasih. Iya Kak, saya izin bertanya tentang bagaimana sih prosedur-prosedur bagi murid yang akan bergabung atau peserta didik yang akan bergabung di Padepokan ini. Prosedurnya tuh kira-kira apa aja ya? Untuk prosedur ya, yang pertama itu kalau kita nggak ada niat kan latihan untuk apa. Terus yang kedua, untuk prosedurnya langsung ikut aja sih, nggak harus pakai atau persyaratan apa gitu. Tapi secara intens kayak syarat-syarat gitu, masa nggak ada dari Padepokan sendiri nggak ada syarat yang khusus gitu Kak buat masuk ke Padepokan ini, misal ya peminimalan tentang kita sebagai calon atlet atau calon murid untuk masuk ke Padepokan ini harus mempunyai minimal kayak entah itu sertifikat jenjang dari kecamatan atau kabupaten gitu Kak, masa nggak ada? Kalau untuk itu nggak ada sih ya, paling misal kalau ikut misalnya ini kalau udah ikut perguruan yang lain, nah itu nggak boleh ikut lagi misalnya kayak gitu. Oh jadi dari segi batasan baik itu umur ataupun ilmu dari peserta didik itu sendiri nggak ada batasan ya Kak? Nggak ada sih kalau untuk itu, kan kita diajarin dari nol sampai itu jadi warga. Oke, makasih. Makasih Sorry Kak. Mbak, Ya. ada tambahan dikit, mungkin saya cuma pengen tahu kalau misalkan ada murid baru atau peserta didik baru yang ingin bergabung tuh kayak apa sih yang harus dipunya, misalkan seragam atau apa gitu mungkin untuk yang Kalau baru. untuk seragam, kalau itu nggak harus ya, soalnya kalau itu latihan pertama tuh ya ikut aja sih pakai
pakai baju bebas gitu, pakai celana training lah. Kalau untuk seragam itu bisa nyusul nanti kalau udah ikut berapa bulan gitu kan, nanti ada seragamnya kan. Ya, yang penting tadi niat itu ya kayak yang penting ya, paling penting. Ya, yang penting itu niatnya untuk latihan. Nah, iya Kak, saya juga mau tanya nih. Misal, saya mau bergabung ke Padepokan Kakak, tapi saya dari Padepokan lain, misal ya, dalam tanda kutip, kera inilah, gitu. Misal, lah saya mau ke Padepokan Kakak. Sebelum saya ke Padepokan Kakak, saya kan udah menimba ilmu tuh di Padepokan sebelumnya. Ketika saya ke Padepokan Kakak, apakah saya akan mengulang dari nol atau apa yang saya sudah pelajari di Padepokan sebelumnya saya tetap pelajari di Padepokan Kakak atau bagaimana Kak? Kalau itu tergantung kamunya ya. Kalau kamu serius mau ikut ke PSAT ya kamu harus ninggalin organisasi kamu yang sebelumnya gitu. Yo, jadi tergantung dari setiap individunya berarti ya Kak. Kalau kita memang sudah ada basic dari awalnya, jadi tergantung kita mau mulai dari awal di Padepokan itu atau tidak. Kalau mulai dari awal sih ya, cuma kalau kamu mau gabung ke PSAT kamu harus itu meninggalkan organisasi kamu yang sebelumnya gitu. Oke, baik, makasih Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Diva, monggo, silahkan. Baik, terima kasih Mas Ajis. Langsung saja Kak ya, pertanyaan dari saya, apakah setiap anggota yang ingin bergabung ke Padepokan Kakak ada janji atau sumpah itu Kak? Kalau itu sifatnya internet, saya tidak bisa menjelaskan di sini. Oh, jadi itu kayak privasi di Padepokan ya Kak ya? Iya, khusus itu. Oh ya, baik Kak. Selanjutnya, setiap ada anggota baru kan pasti biasanya latihannya di teknik dasar dulu Kak ya? Teknik dasar itulah. Ya, Bukan, coba Kak bisa sebutkan teknik dasar apa yang diajarkan kepada pemula gitu Kak? kalau untuk dasarnya pasti ada gerakan stretching itu kan udah biasa, paling juga ada tambahan. Terus ada untuk cara berdoanya itu kan untuk dasarnya. Terus untuk gerakan, pukulan, tendangan itu kan juga ada dasar-dasarnya. Jadi untuk itu sih. Oh ya Kak ya. Ini yang terakhir Kak dari saya Kak ya. Pesan untuk para peserta Indonesia dari Kak itu apa Kak? Pesan untuk para peserta Indonesia. Nah, pencaksilat merupakan seni bela diri, budaya bela diri asli Indonesia nih. Dari yang udah ada dari generasi ke generasi. Nah, untuk itu tetap semangat untuk para peserta Indonesia dan terus kembangkan budaya pencaksilat Indonesia untuk bisa lebih dikenal sama dunia-dunia ya. Ya Kak, baik Kak, terima kasih Kak. Bisa kembali ke teman saya Mas Ajis. Ya, terima kasih Mas Diva. Ya, mungkin itu saja ya Kak Mega, pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol bersama kami ya Kak. Iya, sama-sama. Sudah, silakan Kakak melanjutkan aktivitasnya. Ya, teman-teman, tadi itu sedikit wawancara kami dari mahasiswa Ekor untuk mengetahui apa saja sih yang Padepokan silat itu. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.